Tadi juga menyatakan bahwa kami semua ya. Selamat malam kepada pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode: metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV, kemarin saya diundang oleh mahasiswa Universitas salah satu universitas di Jogja ya. Mereka meminta saya untuk berbicara tentang strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan desa ya. Nah, menarik bahwa dalam webinar yang diselenggarakan oleh mahasiswa itu, saya menyampaikan bahwa ada 3 kelompok ya, atau ada 3 perspektif yang berkembang di dalam masyarakat sejalan dengan keinginan kita untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat ya. Yang pertama adalah kelompok yang berhaluan negara. Kelompok yang berhaluan negara ini mereka punya keinginan supaya pemberdayaan masyarakat itu tidak pentingnya, karena bagi mereka pemberdayaan terhadap masyarakat itu adalah mengancam struktur sosial ya, struktur kepentingan negara di dalam masyarakat ya, sehingga mereka lebih banyak mencekoki masyarakat dengan berbagai program-program pemerintah. Nah, yang kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang berhaluan masyarakat, di mana mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk juga adalah keinginan mereka untuk aktif di dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat ya. Nah, sayangnya kelompok yang kedua ini banyak dikooptasi, dikendalikan, dicengkram oleh negara, sehingga pada akhirnya mereka tidak memiliki bargainingnya yang cukup kuat atau posisi tawar yang cukup kuat menghadapi tekanan dan juga intimidasi yang berasal dari negara ya. Dan kelompok yang ketiga sebenarnya adalah kelompok jalan tengah ya, kelompok hibrid ya, di mana negara menjadi penting, masyarakat juga menjadi sangat penting ya. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, itu adalah undang-undang yang sebenarnya mengakomodasi cara berpikir hibrid ya. Cara berpikir hibrid itu adalah cara berpikir di mana kepentingan negara di satu sisi itu juga penting, dan kepentingan masyarakat di sisi lain itu juga penting untuk diakomodasi di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah ya, terutama di dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat ya. Nah, pada kesempatan ini kita mengulang lagi ya, mendalami lagi dan juga memperkuat ya, bagaimana sih pemberdayaan terhadap masyarakat itu bisa dilakukan ya. Nah, kita mulai dengan definisi apa yang dimaksud dengan pemberdayaan ya. Banyak ahli yang mengatakan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat itu adalah terkait dengan transformasi ya, dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya. Selamat malam ya kepada Julian ya. Nah, yang kedua, kita tentu saja ya menganggap ini sesuatu yang sudah lama ya. Kalau mentransformasi masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya itu kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang mustahil ya, dan belum tentu juga bisa diwujudkan ya. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan terkait definisi pemberdayaan ini. Yang pertama, pemberdayaan harus dilihat sebagai aktivitas atau tindakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat ya. Kemudian yang kedua, pemberdayaan itu harus dilihat sebagai upaya untuk melakukan pembangunan terhadap komunitas ya, terutama komunitas masyarakat yang miskin, yang rentan, yang sulit sekali
mendapatkan akses ya, atau diberikan akses oleh pemerintah ya. Dan yang ketiga, pemberdayaan itu harus dilihat sebagai upaya untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat yang rentan ya. Di sini sebenarnya sangat terkait dengan fungsi kekuasaan untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan ya terhadap masyarakat yang miskin, yang tidak berdaya, yang rentan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa di Indonesia pemberdayaan terhadap masyarakat itu menjadi sangat penting ya? Yang pertama, Indonesia dan sebagaimana juga negara-negara berkembang yang lainnya, untuk tidak dikatakan sebagai negara miskin ya, fungsi pemerintah sangat terbatas dan juga kapasitas negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sangat lemah. Maka kemudian tindakan pemberdayaan itu menjadi sesuatu yang sangat pentingnya. Dan yang kedua, masyarakat di Indonesia secara politik berada pada posisi yang lemah ya. Mereka kurang memiliki daya tawar berhadapan dengan kekuasaan dan juga terhadap kapital ya, milik modal ya, sehingga mereka seringkali menjadi korban dari eksploitasi ya terhadap sumber daya alam dan juga sumber-sumber energi potensial yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian karena kerjasama antara negara dengan investor, masyarakat kemudian lebih banyak diabaikannya, dan kepentingan kekuasaan maupun kepentingan untuk mengakumulasi kapital ini menjadi sangat dominannya. Kemudian yang ketiga, negara kita itu belum memiliki komitmen yang kuat ya terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan negara yang sangat korporatis ya. Bahasa maksud itu ada dua strategi yang dilakukan oleh negara untuk melakukan kooptasi atau cengkeraman terhadap masyarakat ya. Yang pertama adalah strategi bifrontal, di mana negara menyebarkan berbagai macam instrumen ya, bantuan sosial seperti BLT ya kepada masyarakat. Dan yang kedua itu adalah strategi segmenter ya, mengumpulkan masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang menjadi pendukung ya atau support system dari pemerintah ya, seperti kelompok-kelompok relawan yang dibentuk oleh Jokowi ya, atau juga yang terafiliasi dengan kepentingan politiknya Jokowi. Pada dua strategi ini, bifrontal dan segmenter ini, negara itu kemudian dianggap sebagai lembaga atau organisasi yang memiliki kebaikan hati ya kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat itu mengabaikan satu aspek penting dari tindakan negara atau dari fungsi negara yang sebenarnya adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang mereka hadapi setiap hari ya. Nah, yang keempat, kita juga melihat bahwa negara kita masih memanfaatkan masyarakat sebagai alat kapitalisme, sebagai instrumen politik untuk mengakumulasi kapital, sehingga banyak jargon pemerintah seperti pemberantasan kemiskinan tidak memiliki implikasi yang cukup kuat di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Karena ini hanya sebagai jargon ya, karena sejatinya perkawinan antara kekuasaan dan juga modal itu menyebabkan terjadinya penyingkiran ya atau eksploitasi secara luas terhadap orang miskin ya, sehingga di dalam sistem ekonomi Indonesia mereka lebih banyak diabaikan dan hanya dimanfaatkan di dalam bentuk pembagian sembako ya, pembagian BLT ya. Jadi mereka tidak pernah sungguh-sungguh dilihat oleh pemerintah sebagai warga negara yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan negara ya, pembangunan bangsa ya, sehingga setiap tahun, setiap periode kita selalu saja mengalami masalah yang serius terkait dengan kemiskinan ya. Nah, jika dilihat dari data penduduk miskin di Indonesia 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan bermakna bagi penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraannya. Angka kemiskinan terutama di desa itu ya mengalami kenaikan ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di 2018, orang miskin secara keseluruhan itu 25 juta ya.
tetapi di 2022 mengalami peningkatan menjadi 26 juta orang ya. Ini menunjukkan bahwa kerja-kerja pemerintah di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat belum memiliki implikasi yang cukup kuat di dalam pengurangan angka kemiskinannya dan bahkan mengalami peningkatannya, walaupun sering sekali argumentasi yang dikembangkan oleh pemerintah itu adalah argumentasi yang bersifat simplistik ya. Misalnya ada alasan karena COVID dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian kita lihat dari data kemiskinan kota dan desa di 2018 itu kota hanya mengalami kemiskinan 6,8%, kemudian desa itu adalah 13,10% ya. Dan hal ini juga terjadi di Maret 2021, di mana kemiskinan kota itu mengalami peningkatan menjadi 8% dan desa itu tetap ya sekitar 13% ya. Nah ini juga memberikan ruang kepada kita untuk mempertanyakan sejauh mana manfaat dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah ya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 ya. Nah dilihat dari data 6 tahun terakhir nampak bahwa desa tetap menjadi kantong kemiskinan nasional yang mencerminkan bahwa keberpihakan terhadap desa menjadi rendah ya, tetap rendah ya. Nah kita mempunyai harapan terhadap pemerintahan baru, pemerintahan Prabowo yang pada tanggal 20 Oktober yang lalu ketika dilantik memberikan pidato di MPR ya, yang cukup cukup membuat kita menjadi memiliki harapannya. Prabowo mengatakan bahwa terdapat dua sebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama itu adalah menguatnya praktik korupsi di lembaga-lembaga negara, dan yang kedua adalah banyaknya mafia yang menghalangi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat ya, seperti mafia pangan, mafia judi online ya, dan sebagainya ya. Nah tentang judi online ini kita menjadi heran dan bertanya-tanya ya, bagaimana lembaga pemerintah justru menjadi agen dari bandar judi ya. Misalnya ada 16 pegawai Kementerian Informasi yang ditangkap oleh kepolisian karena terlibat menjadi bandar judi ya. Itu berarti dia menjadi agen ya, dan memperoleh pendapatan dari pemerintah dan juga dari bandar judi ya. Nah kemudian yang berikutnya, jika merujuk kepada Prabowo tadi, kita melihat bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Kompas ya, jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia dari 2004 sampai dengan 2022 itu menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa ya. Yang kasus yang paling tinggi, lebih dari 500 kasus itu adalah korupsi yang melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah kota ya. Sudah banyak bupati dan juga sudah banyak wali kota yang ditangkap oleh KPK ya. Kemudian yang kedua adalah kasus yang melibatkan kementerian atau lembaga, di mana ini ada lebih dari 400 kasus dan beberapa menteri di kabinet Prabowo, kabinet Jokowi itu sudah masuk penjara ya karena terlibat di dalam korupsi. Kemudian ada sedikitnya 300-an kasus korupsi yang melibatkan pemerintah provinsi ya. Ada banyak gubernur juga yang sudah ditangkap oleh KPK, dan terakhir itu adalah mantan gubernur Kalimantan Selatan ya. Kemudian yang berikutnya ada sekitar 200-an kasus yang melibatkan korupsi di sektor badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah ya. Dan ada sekitar 100-an kasus yang melibatkan korupsi di DPR dan juga DPRD ya. Dan yang terakhir itu adalah di komisi non struktural ya, seperti KPU, kemudian juga lembaga-lembaga negara yang lainnya yang kita sebut dengan istilah auxiliary state ya. Pak Sager, Pak Kades ya, selamat bergabung ya. Nah ringkasnya, korupsi ini telah menyebabkan hak-hak masyarakat miskin dieksploitasi oleh orang korup dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya ya. Dari tahun 2004 sampai dengan 2022, termasuk di 2024 ini, tren korupsi di Indonesia itu terus mengalami peningkatan ya. Nah peningkatan korupsi ini argumentasi kita yang pertama karena
pemberdayaan masyarakat itu tidak pernah dilakukan secara sungguh-sungguh ya. Nah, kalau kita lihat dari tren korupsi penggunaan dana desa dari 2015 sampai dengan 2021 itu mengalami peningkatan yang luar biasa ya. Pada 2015 misalnya ada 17 kasus dan 22 tersangka ya yang melakukan korupsi dana desa. Tetapi di 2021 itu mengalami peningkatan menjadi 154 kasus dan yang menjadi tersangka itu ada sekitar 245 tersangka ya. Jadi dalam 7 tahun terakhir terjadi peningkatan korupsi dana desa yang menurut saya disebabkan oleh 3 hal ya. Hal yang pertama itu adalah rendahnya pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga mereka tidak bersikap kritis terhadap korupsi di desa ya. Bahkan masyarakat bersekongkol ya, bersekutu dengan pelaku-pelaku korupsi yang terjadi di desa ya. Kemudian juga menguatnya korporatisme negara atau program-program pemerintah yang mencengkram desa ya, seperti stunting program dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga BLT dari Kementerian Sosial, juga program peningkatan kualitas pendidikan dari Kementerian Pendidikan, yang program-program ini sebenarnya di samping menggunakan dana desa juga menggunakan tenaga-tenaga yang ada di desa ya. Padahal perintah undang-undangnya itu sudah jelas ya, bahwa setiap program yang masuk ke desa dari kementerian itu harus disertai dengan biaya dan disertai dengan tenaga ya. Nah, sehingga kemudian kita mempertanyakan di mana sih pegawai negeri, aparat sipil negara di lembaga-lembaga negara tersebut, di kementerian tersebut, dan kemana uang dari kementerian yang lebih dari puluhan triliun itu ya, yang mereka gunakan untuk program-program misalnya kesehatan ya, BLT Kementerian Sosial misalnya, kemudian juga program-program yang terkait dengan bidang yang lain seperti SDGs dari Bappenas ya. Mengapa mereka begitu tegar menggunakan dana desa untuk mengeksekusi ya atau menyukseskan program mereka ya. Dan ini juga dikontribusi oleh yang ketiga, lemahnya tradisi konstitusionalisme desa ya. Mengapa korupsi di desa itu menjadi meluas? Karena orang desa juga tidak pernah diajak untuk kritis ya, melihat perilaku aktor-aktor yang melakukan korupsi di desa ya. Nah, kalau kita lihat misalnya mengapa dalam 5 tahun terakhir atau mengapa ketika terjadi alokasi terhadap dana desa yang begitu besar sejak tahun 2015 terus terjadi korupsi di desa. Nah, ini menunjukkan bahwa negara sebenarnya lemah di dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat ya. Dan negara sebenarnya tidak memiliki goodwill untuk melakukan pemberantasan korupsi atau memperkuat tata kelola pemerintahan desa ya. Kemudian juga fungsi-fungsi negara di dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa itu tidak berjalan dan menjadi sangat rendah ya. Padahal di undang-undang pemerintahan daerah itu sudah jelas ya, bahwa pemerintah daerah itu memiliki tugas untuk melakukan fasilitasi dan pemberdayaan terhadap pemerintah desa ya, terhadap desa ya. Dan yang keempat, ini juga terjadi karena intervensi dan dominasi negara yang terlalu tinggi ya, melalui program kementerian lintas sektoral ya, seperti stunting tadi ya, seperti SDGs ya, yang semuanya masuk ke desa dan juga menggunakan dana desa ya. Kalau program-program ini gagal ya orang desa dianggap tidak memiliki kemampuan. Tapi kalau berhasil ya yang mendapat prestasi, mendapat nama baik itu adalah menteri desa ya. Nah, kalau kita lihat di dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 ini sebagai salah satu contoh ya. Nah, dana desa ini ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan juga urusan sosial kemasyarakatan desa ya. Misalnya kita mengambil satu contoh penggunaan dana desa di desa Sukadono ya, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara ya. Jadi di desa Sukodono ini dana desa digunakan untuk membiayai 3 item program kementerian sektoral ya. Misalnya program kesehatan sekitar 165 juta ya, yang tentu saja digunakan untuk program stunting ya.
kemudian juga BLT sekitar 115 jutaan ya, yang tentu saja ini seharusnya menjadi tanggung jawab dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial ya. Kemudian juga pendidikan sekitar 29 jutaan ya. Nah, kalau kita lihat dari dana pemberdayaan masyarakat ya, mereka hanya memiliki sekitar 34 juta untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat ya. Jadi dari total anggaran desa, dana desa tahun 2024 di desa Sukodono ini yang sebesar 1.141.190.000, item-item yang terbesar itu digunakan untuk membiayai program kementerian sektoral ya, bukan program desa, di mana program desa itu sebenarnya dirintis dari perencanaan desa yang berbasis pada aspirasi dan juga kebutuhan masyarakat ya. Jadi ini seperti proyeknya Orde Baru, di mana impres itu dibuat tanpa memperhitungkan kebutuhan masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat misalnya alokasi dana desa sejak 2015 itu terus-menerus mengalami peningkatan ya, dari 20 triliun ya untuk 74.000 desa 2015 itu menjadi 72 triliun untuk 74.095 desa di tahun 2020 ya, dan tentu saja ada peningkatan terus ya, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana desa ya. Dan sejak tahun 2015 terjadi peningkatan alokasi dana desa secara gradual ya, tetapi disertai petunjuk yang kaku, di mana petunjuk yang dibuat oleh Kementerian Desa untuk prioritas penggunaan dana desa ini mengebiri kewenangan desa, dan kita menyaksikan matinya demokrasi desa yang disebabkan oleh lahirnya perencanaan desa yang bersifat formalistik belaka ya. Nah, Musdes hanya sekedar forum untuk menyetujui penggunaan dana desa oleh kementerian sektoral ya. Jadi Musdes sebagaimana tercantum di pasal 54 Undang-Undang Desa itu menjadi sesuatu yang bersifat formalistik ya, seakan-akan menjadi forum untuk menyetujui program kementerian sektoral yang dilaksanakan di desa ya. Nah, dengan melihat kondisi desa yang masih tidak berdaya dan terjebak di dalam kemiskinan akut, maka tentu saja diperlukan tindakan pemberdayaan oleh multi stakeholder ya. Pemberdayaan dari atas itu oleh pemerintah dan negara, pemberdayaan dari samping oleh perguruan tinggi, NJ dan swasta, pemberdayaan dari bawah oleh masyarakat sendiri untuk bangkit bergerak ya, maju bersama, mandiri bersama, kemudian juga sejahtera bersama ya. Jadi ada 3 elemen penting yang terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat ya, reforma dari atas, transforma dari samping, dan putra dari bawah ya. Nah, elemen penting yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat itu adalah pemberdayaan di sektor pengetahuan ya, supaya masyarakat itu pengetahuannya semakin meningkat ya, pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan pengelolaan pemerintahan, pengetahuan tentang kebenangannya ya. Kemudian juga pemberdayaan terkait dengan keterampilan ya, terampil di dalam menciptakan industri desa, terampil di dalam menjahit misalnya, terampil di dalam membuat kue ya, keterampilan lain yang dibutuhkan oleh desa. Kemudian juga yang paling penting juga adalah pemberdayaan untuk membuat mereka menjadi berkuasa ya. Nah, kita mengalami problem di mana hampir semua desa kita itu masyarakat tidak memiliki kekuasaan ya. Banyak tambang yang beroperasi di desa, tetapi orang desa hanya menjadi penonton ya. Kadang-kadang mereka menikmati debu di musim kemarau dan lumpur di musim hujan yang disebabkan oleh ekosistem lingkungan yang implikasi dari dari eksploitasi pertambangan yang sangat luar biasa ya. Kemudian juga pemberdayaan dengan memberikan modal ya. Jadi memang banyak sih modal yang diberikan oleh pemerintah sekarang ya, tetapi seperti KUR ya, kredit usaha rakyat ya. Tetapi persyaratan yang terkait dengan agunan itu menjadi kesulitan yang sangat luar biasa bagi orang miskin ya. Kemudian membangun networking, membangun jaringan ya, jaringan dengan pemerintah daerah, jaringan dengan perguruan tinggi, dengan NGO dan sebagainya ya. Nah, sebagai kesimpulannya,
saya melihat bahwa sejauh ini negara belum memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat ya. Hanya sekedar jor-joran aja dalam memberikan anggaran, tetapi tidak memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat ya. Kemudian yang kedua, negara masih sangat sibuk dengan melayani kepentingan kapitalisme global ya, dan pemilik kapital ya, atas nama investasi ya. Bahkan pemerintah rela tunduk ya kepada investor internasional, minta mereka untuk berinvestasi di Indonesia ya, tetapi mengabaikan esensi yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat, supaya investor yang masuk ini tidak hanya memanfaatkan atau mengeksploitasi masyarakat lokal yang ada di sekitar perusahaan pertambangannya. Nah, yang ketiga, gerakan pemberdayaan itu mesti menjadi komitmen multi pihak ya, terutama juga adalah komitmen yang lahir dan muncul dari masyarakat itu sendiri ya. Demikian saja pemirsa GoRisadar TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh GoRisadar TV, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda ya. Katakan kepada mereka bahwa GoRisadar TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.